Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yadhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah haji KPI Aisyah yang dirahmati Allah, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus yang berkenan hadir, yang kami hormati Bapak Ibu pembimbing yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membukakan mata hati kita untuk menerima Islam sebagai agama yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi saya mengisi lagi nggih. Harusnya yang ngisi itu Pak Joko, tetapi Pak Joko lagi umroh mendampingi, pulang seminggu berangkat lagi besok. Saya sampai kapan waktunya jenengan ngisi gitu kan. Nah, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita live ke Madinah. Mudah-mudahan. Karena sekarang masih jam 10 berarti di sana jam 6. Jam 6. Ya, saya sampaikan jangan plesir dulu, nanti kalau plesir ya kita dibawa ke alam sana. Oke, jadi alhamdulillah pembimbing KPI HU Aisyah itu sekarang sebagian itu ada yang sepuh, ada yang muda, karena memang Bapak Ibu diperlukan seperti itu. Perubahan-perubahan regulasi itu sekarang sangat cepat, karena seperti ini Bapak Ibu, karena sekali lagi peraturan haji tahun ini ya berlaku tahun ini, tahun yang kemarin berlaku tahun kemarin, jadi memang kita harus mengikuti. Nah Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa umroh, saya awali dari umroh dulu nggih, karena haji kita, pemerintah Indonesia itu sepakat haji kita itu pakai haji tamatu. Haji tamatu itu haji yang mendahulukan umroh daripada pelaksanaan haji. Jadi umroh dulu Bapak Ibu, nanti gelombang 1 maupun gelombang 2 itu umroh dahulu. Umroh dahulu kemudian baru haji. Kemarin ada pertanyaan menarik, berarti kalau setelah umroh kita tidak ada ibadah? Ya ada, ibadah kita hanya jamaah di Masjidil Haram. Saya kemarin menikmati begitu umroh, begitu umroh kita masih ada waktu sekitar 20 hari. 20 hari berarti ngapain gitu kan? 20 hari ya kita jalan-jalan. Mau haji tamatu itu kan haji bersenang-senang. Umroh dahulu, selesai umroh itu kan hanya berapa menit, berapa jam? Paling lama itu 3 jam Mbak Ibu. Karena areanya itu ada di Masjidil Haram. Mulai dari tawaf, kemudian tawaf, sa'i, tawaf, berdoa, kemudian sa'i dan tahallul. Semuanya ada di sekitar Masjidil Haram. Jadi 3 jam selesai. Setelah itu ngapain? Ya kita lepas pakaian ihram, terus kalau ibu-ibu biasanya itu terus ke bawah tower Zam-Zam. Murah, satu real, itu sudah mulai ke situ, itu kegoda kata-kata murah itu biasanya. Kalau bapak-bapak beda, nyari sop, sate kambing, bakso Mang Udin, kemudian nyari mie ayam, itu seperti itu. Ya termasuk saya seperti itu Pak Ibu sekalian. Jadi, oh iya Pak, karena kita kan posisinya capek Pak. Posisinya capek, apalagi kalau gelombang 2. Gelombang 2 itu berarti dari Donohudan
kemudian kita sudah memakai pakaian ihram, niatnya niatnya di mana? Kalau gelombang 2 Bir Ali itu kalau gelombang 1, kalau gelombang 2 niat, kalau pakaian ihram iya di Dono Hudan, tapi niat umroh di Yulamlam ya. Setelah itu turun pemeriksaan dan sebagainya, pemeriksaan paspor, kemudian kita ke hotel, istirahat sebentar, umroh. Karena kalau umroh ditunda nanti khawatirnya larangan-larangan ihram ya, kita langgar. Hal yang sederhana kadang kita lupa. Kalau sudah sampai hotel, alhamdulillah tekan hotel, istirahat, ucul-uculan ganti sarung. Nah itu Pak. Apakah itu berlaku di orang tua? Enggak, yang muda kadang kayak gitu. Tidak hanya yang sepuh, yang muda kadang malah karena sudah dari Dono Hudan itu sudah pakaian ihram, berarti kalau pakaian ihram semuanya dilepas, khusus bapak-bapak. Yang dalam dilepas semua, kan kayaknya kalau sudah pakai ini wah luar biasa gitu, enak gitu nggih. Ternyata enggak. Nah, jadi begitu Bapak Ibu nanti sampai di Mekah, kemudian melaksanakan umroh. Capek banget, ya memang. Apalagi kalau gelombang 2 sudah mepet. Gelombang 2 datangnya sudah tanggal 5 Dzulhijjah. Waduh, udah penuhnya luar biasa. Padahal kita datang ya mencari waktu-waktu luang. Padahal di Mekah itu tidak ada waktu luang. Adanya waktu yang sempit. Begitu kita masuk ke Masjidil Haram ya sudah bisa petil Pak. Nah kalau sudah petil apa yang terjadi? Goleti rombongannya orang ketemu-ketemu kan. Nah, tapi ada satu kunci di KBIH Aisyah yang tidak ada di KBIH lain. Jaketnya ada tulisan KBIHU Aisyah Kebumen. Nah, syalnya warnanya biru. Tapi sekarang kemarin saya ketemu sama ketua KBIHU Semarang karena beliau dosen di UIN, ikut-ikutan Kebumen. Mas aku mah jengunin jenengan, syalnya bagus loh, saya mau ikutan yang biru. Waduh biru, padahal itu sudah kita Pak yang biru. Ya terus gimana lagi? Gawe, Kebumen belum buat. Nanti kalau warna merah dikira kampanye Pak di sana, kan nggak boleh itu. Nah itu Pak. Jadi mulai dari mikot, tawaf, kemudian berdoa, sa'i, tahallul, selesai. Kemarin pertanyaan masih seputar tahallul. Kalau tahallul nanti digunduli apa boleh? Ya boleh, asal kemudian nanti pada saat haji ada jaminan sudah ada rambutnya. Lah kalau sudah tanggal 5 Dzulhijjah kemudian digunduli pada saat pada saat umroh, hajinya terus tahallulnya gimana? Ya dikerok lagi, wah nggak ada, kalau punya saya habis sudah. Mikot, mengambil niat, mengenakan pakaian ihram, tanda dimulainya ibadah umroh. Tadi niatnya gimana kalau umroh? Labbaik Allahumma ngumrotan. Beda nanti kalau haji beda. Mikotnya kalau yang pertama, kalau gelombang pertama, kalau turunnya di Medina itu di Bir Ali. Kalau yang gelombang kedua ada di Yulamlam, di setengah jam sebelum pesawat mendarat. Oke, setelah itu kita istirahat, masuk ke dalam Ka'bah. Berarti semua bapak-bapak, ibu-ibu siap-siap. Nah pertanyaan kemarin gini, kalau yang capek seperti apa? Karena tenaga orang satu dengan yang lain akan berbeda. Bagaimana kalau orang yang risti? Risti itu yang risiko tinggi. Risiko tinggi antara lain ya sudah menggunakan tongkat, kemudian sudah menggunakan kursi roda. Biasanya pembimbing akan melihat
Ini dibagi, tapi jangan ada kecil hati nggih Pak kalau dibagi besok. Mbah, jenengan umroh carry. Wah, aku tekan ngene bareng-bareng umroh malah di-carry-kakan. Ndak, itu tanggung jawabnya pembimbing Pak Ibu. Jadi kalau yang sepuh-sepuh nanti akan diberangkatkan di gelombang yang kedua biasanya. Biasanya ditanyakan, Bapak Ibu siapa yang capek? Yang capek saya. Nah, daftar aja kalau yang capek, nggak apa-apa. Capek. Kemudian yang sehat-sehat dulu nanti diumrohkan. Oke, lah nanti setelah itu kemudian yang umroh ini selesai, yang masih tenaganya kuat, nanti diminta untuk membantu bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum melaksanakan umroh. Karena seperti ini Pak Ibu, kalau sudah mepet seperti itu penuh sekali di Masjidil Haram. Karena kalau umroh kan kita kepengennya di lantai satu, nggih, lantai bawah itu yang dekat dengan Ka'bah. Nah itu nanti kalau sudah tanggal 5 ada isu kalau di Indonesia. Ka'bah macet. Wah, umroh tidak bisa dilaksanakan. Padahal saya yang di sana kemarin itu, ini macet dari mana? Mau kita nyaman-nyaman saja kok. Kita membantu teman-teman dan jamaah umroh. Jadi isunya nanti akan banyak banget Pak Ibu. Tawaf, kemudian doa tawaf gimana? Allahumma imanan bika watastikon bikita bika wawafaan biahdika lisunnatin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ditambah juga boleh robbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama juga boleh. Nah, di sana Bapak Ibu nanti jangan kaget kalau ada yang rob subhanallah walhamdulillah. Wah, Mars, satu Mars ya lalwaton, yang satu Marsnya Sang Surya, itu tubrukan nanti di sana. Oke, jadi kalau Sang Surya sih enggak. Tadi model-model seperti itu banyak. Ada yang keras, ada yang diem gitu kan. Ada yang meresapi gitu. Biasanya yang keras itu dari luar Indonesia. Keras. Sudah keras, orangnya hitam, keringetnya mambu, nah itu. Ya mambu temenan Bu. Wah, kuli ngomong mambu. Ya memang mambu, suruh gimana? Ya orang ngomong mambu aja. Mambu gitu kan. Nah, setelah itu tawaf selesai, apa yang dilakukan? Bapak sholat di belakang makom Ibrahim. Setelah itu berdoa, kemudian minum air zam-zam. Minum air zam-zam karena keadaan kita lelah, letih, jangan minum air yang dingin. Tapi di Arab tidak ada air yang panas, semuanya ada airnya dingin. Nah itu jadi masalah juga. Setelah itu sa'i. Sa'i nanti luar biasa Pak Ibu. Kita doanya mantep gitu, yang lain doanya kenceng dan cepet-cepet. Biasanya kalau luar Indonesia itu orang-orang Cina itu cepet banget jalannya. Walaupun perempuan doanya cepet gitu. Kalau saya nikmati malah. Diem aja nanti kita jalan kok. Apalagi kalau pakai kursi roda geletak-akan nanti banyak yang dorong. Cepet rampung kalau itu. Nah setelah itu selesai tahallul. Tahallul itu hati-hati. Karena anak-anak di sana itu biasanya menawarkan gunting. Nah kita nggak sadar, ya tahallul, wah ya tek 100 real. Diuber-uber Pak itu. Tapi ya kita insya Allah pembimbing besok tidak seperti itu nggih. Akan menunjukkan bahwa Bapak Ibu. Nah beda dengan haji. Haji itu kalau tadi umroh itu ini tosakur, ikhram niat, tawaf, sa'i dan cukur. Lah kalau haji itu ini armusna. Nah, ketemu, kemarin belum ketemu ini. Ini armusna, ikhram niat, Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi nanti setelah umroh selesai, Bapak Ibu kemudian beristirahat, ngoten. Kemudian nanti mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Karena kita tarwiyah, maka kita bersiap-siap pada tanggal 8 Dzulhijjah. Teman-teman kita sebagian
Hampir 3/4 jamaah haji Indonesia itu langsung ke Arafah. Tetapi kalau Aisyah itu mengambil tarbiyah, ngoten nggih. Tarbiyah, nanti kemudian proses haji, tarbiyah itu menginap di Mina dulu. Jadi menginap di Mina dulu, kemudian esok harinya kita jalan-jalan artinya kita melihat situasi di situ, situasi di situ. Oh, ini jalan kita besok ke mana? Lempar jumroh, ngaten. Setelah itu kita ibadah, tidur, paginya tanggal 9 kita dievakuasi atau kita didorong untuk ke Arafah. Di Arafah, jangan lupa Bapak Ibu, setelah sampai Arafah biasanya kalau yang tarwiyah dahulu itu jam 9 diangkut sampai Arafah itu ya sekitar jam 10, padahal deket sebetulnya, tetapi karena memang ya muter-muter ngeten nggih, walaupun sana jalan tol lebarnya hampir 24 meter kanan kiri, tetapi ya memang kemarin itu 5 juta manusia mau kumpul di Arafah. Yang terjadi adalah tendanya sak-sakan, WC-nya antri, terus suasananya tidak nyaman. Tetapi kenyamanan itu kembali lagi ke hati kita masing-masing. Kalau yang sana yang biasa di sini tidak suka dengan keadaan, di sana muncul kayak gini kesel-kesel jebul Arafah kayak gitu. Panah. Itu ada yang seperti itu ya. Maka kita banyak beristighfar. Nah, di sana nanti kegiatannya adalah wukuf mulai jam 12 sampai jam ya kira-kira waktu maghribnya di sana kan jam 7, nggih. Ya sampai jam 6. Itu wukuf. Kegiatannya apa ya? Khutbah wukuf, kemudian sholat duhur dan asar, kemudian kita berzikir. Nah, berzikir ini jangan banyak tidur, karena biasanya di sana itu dikira kesuwen, akhirnya tasbihnya kalau yang pakai tasbihnya itu mutar sendiri tangan kita, kok nggak tahu kemana, ngoten nggih. Memang waktu saya itu hampir pohon nggak ada. Karena ditebangi semua, panasnya luar biasa, sudah 50 derajat, AC-nya sebagian ada yang mati, jadi ya seperti itulah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nanti setelah dari Arafah, kemudian kita ke Musdalifah. Arafah, Musdalifah, di Musdalifah kita nanti ada 2 tipe, ada 2 golongan di Musdalifah. Ada tipe orang tua, ada orang yang risti dengan orang muda yang masih sehat. Yang risti biasanya ditawari, bagaimana Bapak Ibu kalau untuk murur? Murur itu bapak-bapak yang risti dan ibu-ibu risti yang kurang sehat itu biasanya diarahkan untuk murur. Murur itu mulai tahun kemarin, Pak. Jadi murur itu Bapak Ibu itu tidak mabit, tidak tidur di Musdalifah, tetapi Bapak Ibu begitu dari Arafah itu naik kendaraan di Musdalifah itu hanya pelan, cuma di situ disuruh berdoa pelan sekali bisnya, kemudian kembali ke tenda Mina. Tetapi kalau yang sehat itu tetap ikut yang mabit. Tahun kemarin yang ikut murur itu sekitar 30 orang dengan berbagai kondisi. Ada yang kecapean, kemudian ada yang sakit, ada yang menggunakan kursi roda, tapi ada juga yang kursi roda ikut yang tidak murur. Karena saya nggak mau lah ikut yang ini, saya kepengen ikut merasakan. Oh ya nggak apa-apa. Kenapa murur Bapak Ibu sekalian? Karena Musdalifah itu sekitar 9.000 meter persegi itu digunakan untuk pembangunan yang kemarin. Jadi sudah berkurang.
di situ di Musdalifah. Sehingga kebijakan murur ini memang walaupun banyak yang tidak mau untuk murur, yang tidak mau, wah rugi kalau murur, padahal itu haji pasca 2000. Jangan murur nanti nggak ada, padahal murur adalah kebijakan pemerintah haji dan itu sudah ada dalil-dalilnya yang luar biasa di sana. Itu murur, ya itu pilihan. Kalau tidak murur yang terjadi kemarin itu dievakuasi dari Musdalifah itu jam 9 pagi. Padahal Musdalifah itu sama sekali tidak ada tenda, tidak ada pepohonan. Jadi dan terjadi badai kemarin. Jadi karpetnya itu ya seperti itulah kalau badai. Tapi alhamdulillah teman-teman kita dari dari Kabupaten Kebumen, kloter berapapun itu sudah ada di tenda Mina. Dan hujan pada waktu itu. Nah, karena memang pemerintah Arab itu area Musdalifah itu kecil, menyempit, maka ada kebijakan murur terutama yang sepuh-sepuh. Nah, itu setelah itu nanti kita ke Arafah. Ke Mina. Di Mina nanti tinggal karena itu tanggal 10 Hijriah, 10 Dzulhijjah, maka Bapak Ibu tinggal menunggu untuk lempar jumroh Aqobah. Lempar jumroh Aqobah. Lah kalau yang capek gimana? Kalau yang capek bisa dibadalkan. Dibadalkan itu bisa dititipkan. Kemarin Pak Aris gimana yang 2024? 2024 karena kita robi dan ya lobi, maka bisa berangkat jam 8 pagi. Kita sampai di situ subuh, sampai di Mina subuh, kita istirahat, kita rembugan gitu. Tadinya mau terus berangkat, tapi saya tahan, jangan, kita harus ya robi dulu, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan bisa mencari waktu yang afdol. Maka kita ya lobi. Lobi pemerintahan Arab ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, Pak. Kalau orang Arab sudah mengatakan tidak, ya sudah pintunya dikunci. Pintunya dikunci. Ada teman kita satu merobol itu. Keluar nggak bisa masuk. Ya akhirnya jenengan di sini saya tak nyari jalan-jalan tikus. Ternyata jalan tikusnya sudah ditutupi semua. Karena sudah paham jamaah Indonesia mesti harus menerombol gitu kan. Nah itu. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, kemudian jam 8:30 persis kita berangkat ke Jamarot. Tapi sekali lagi jangan dipaksakan Bapak Ibu. Karena apa? Kita sudah waktunya terkuras di Arafah. Karena kita praktis sehari semalam di Arafah dan Musdalifah, kurang sare, kurang makan. Loh apa nggak ada makanan? Ada. Tetapi kalau orang capek itu biasanya makannya tidak begitu enak nih. Untuk makan gitu ya sudah. Nah itulah yang kemudian membuat kita tidak nafsu untuk makan. Nah kembali lagi ke mikot. Betul kalau tadi di gelombang 1 itu di Bir Ali. Bir Ali hanya seperti ini Bapak Ibu, hanya masjid kosong, tidak ada apa-apanya. Tuh. Kemudian kita wudhu, di situ kita sholat 2 rakaat, kemudian kita niat. Setelah itu naik ke bis, kita perjalanan menuju ke Mekah. Kira-kira berapa jam? Kalau pakai kereta ya 2 jam. Tapi karena haji kita mahal, haji kita lama, haji reguler, kira-kira itu kalau yang kemarin itu 6 jam. 6 jam sampai ke hotel di Mekah. Nah, dari Bir Ali sampai ke hotel di Madinah itu sekitar 9 kilo. 9 kilo persis. Karena itu di jalan. Nah, itu untuk mikot gelombang 1. Tapi untuk mikot gelombang 2 itu ada di 4 tempat. Tapi untuk Indonesia itu ada di Yalamlam atau Yulamlam di atas pesawat. Ada yang dari Kornul Manazil, itu yang dari Taif.
Bapak Ibu nanti kalau sampai di Thaif, bisa sampai di Thaif, itu akan ketemu nanti namanya Qarnul Manazil. Oke. Itu kalau Thaif ya sekitar hampir sehari lah. Sehari. Oke. Nah, itu mikot umroh. Oke. Mikot umroh. Kemudian kalau mikot umroh sunat, mungkin ada sebagian yang menghendaki untuk umroh sunat setelah haji. Karena memang dalil umroh sunat itu sebelum haji itu lemah, ngoten nggih. Tapi setelah haji itu memang ada waktu. Kalau yang kemarin itu tidak ada waktu. Saya sudah menyediakan, monggo siapa yang mau umroh. Ternyata yang mau umroh sudah kecapean. Sudahlah, capek banget. Karena memang kita punya istirahat cuma 2 hari Pak Ibu. Karena kita gelombang 1 dan gelombang satunya Jawa Tengah. Jadi tidak ada waktu untuk ini. Lah itu bisa di Tanim, bisa di Ji'rona, bisa di Hudaibiyah. Tetapi kalau yang di Hudaibiyah itu kalau umroh sebelum haji itu berlaku check out. Check out itu apa? Pemeriksaan. Jadi kalau yang ke Hudaibiyah itu yang mikotnya ke Hudaibiyah itu biasanya sulit untuk masuk ke Mekah. Bahkan ada tahun berapa itu ditolak, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Ya, itu ada jamaah haji Aisyah, ya saya sampaikan lah, kepengen ke sana ke Hudaibiyah, niatnya mau plesir Pak. Tapi tidak izin kepada ketua kloter, ketua rombongan, pembimbing. Pakai elf ke sana, ditolak nggak bisa masuk. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam, terus ya kita ya lobby ngoten nggih, akhirnya bisa masuk. Nah itu pentingnya manasik seperti ilmu, seperti itu nggih. Ilmu manasik itu penting banget. Yang bisa dilakukan ini di Tanim. Kalau kemarin kalau Bapak Ibu kepengen plesir ke Tanim itu dari hotel, itu bayarnya hanya 10 real. Tapi begitu prosesi haji, kalau kepengen ke Tanim itu 400 real. Padahal hanya sekitar 7,5 kilo. Kalau jalan apa bisa? Bisa tapi lewat gunung. Gunung turun, naik gunung lagi, turun lagi lah ketemu. Tapi kita tidak mungkin lah kecapean. Nah itu mikot nih, mikot untuk umroh. Jadi mikot umroh gelombang 1, gelombang 2, dan mikot umroh sunat ada 3. Lah sekarang pertanyaannya kalau mikot haji. Mikot haji itu bagaimana mikot haji? Apa kita kembali ke Tanim, Ji'rona, Hudaibiyah? Tidak, karena kita sudah dianggap sebagai penduduk Mekah. Maka mikotnya itu dari hotel. Niatnya gimana Pak Ibu? Labbaik Allahumma hajan. Tidak umrotan lagi nggih, tetapi labbaik Allahumma hajan. Ini dasar dari hadis Rasulullah nggih. Karena kita sudah dianggap sebagai penduduk Mekah. Maka mikotnya itu dari hotel. Dari hotel kita berarti malam tanggal 8 nggih, malam tanggal 8 kita siap-siap untuk ke Mina. Nah, ini rute haji kira-kira seperti ini Pak Ibu. Ada 15 nggih. Mulai dari mikot, kemudian pakai ihram. Oh, itu kita petil dari kita mulai dari yang 5 saja. Ihram haji, kemudian mabit Mina, wukuf Arafah, mabit Musdalifah, lempar jamarat berarti kita pulang ke Mina, ngoten. Kemudian tahallul, tawaf ifadah, sa'i, nggih, mabit Mina. Nah, ini kalau yang ini idealnya untuk yang haji langsung, Pak. Artinya apa? Tidak, ini biasa yang sehat-sehat, ngoten nggih. Yang sehat itu berarti dari pakaian ihram, mabit Mina, wukuf Arafah, Musdalifah, lempar jumroh. Ini biasanya yang risti mandek sampai sini.
Aqobah kembali ke tenda. Tetapi ada juga mungkin yang menghendaki, jadi dari Jamarot dia tahallul, kemudian menyelesaikan di hari itu juga tanggal 10, tawaf ifadah, sa'i, kembali lagi ke tenda Mina. Kemarin ada enggak yang seperti itu? Ada. 30 orang. 30 orang. Memang tenaganya ekstra. Kemudian saya sendiri yang ngawal sampai itu. Saya, ada enggak yang kira-kira mau ikut ini? Ada, oke, bareng saya. Karena Pak Joko saya tugasi gantian ngurusi yang di tenda Mina. Tenda Mina itu jadi setelah di sini di Jamarot ini setelah melempar Aqobah kita kembali ke tenda. Tetapi kalau saat hari itu ingin menyelesaikan ya langsung jalan kira-kira PP ya 30 kilo. PP. Dekat Pak. Betul dekat. 30 kilo. Apa ya? Ya kita santai aja. Toh kita boleh mampir kan setelah walaupun kita menggunakan pakaian ihram, di situ ada apa namanya? Ada supermarket namanya Bin Daud, kita belanja, beli minuman, beli makanan nggak apa-apa. Situ terus kita berangkat lagi. Kita boleh istirahat capek, ya istirahat. Ada yang sepuh malah saya seneng. Kesel nggih Mbah? Kesel Mas. Goset ya, balik, baik kesel. Nah, kita duduk-duduk di trotoar, tapi ya konsekuensinya panas 50 derajat. Oke, ini kita potong sampai di sini Pak Ibu. Jadi kita selesai Aqobah karena kita tadi apa namanya melempar jumrohnya waktu afdol, itu selesainya jam 10. Jam 10 kita terus jalan. Saya sampaikan kalau kita terus konsekuensinya kita sholat duhur di Masjidil Haram dan mesti penuh. Berani enggak? Berani, enggak apa-apa. Kalau saya yang enggak berani, karena saya ada mbah satu ini. Ini pengendali kita. Ini kalau ngetutakan, kalau enggak ada yang kendali, enggak karu-karuan kan. Sebentar ada mbah kita. Terus gimana? Ya sudah kita istirahat, kita berangkat ngasar. Akhirnya setelah sholat asar kita jalan lagi ke menyelesaikan untuk ifadah. Nah, kalau yang enggak langsung ifadah di sini, ifadahnya kapan? Ifadahnya nanti setelah tanggal 12. Setelah kita menyelesaikan, ini kan selesai nggih, hanya Aqobah saja. Terus kita kembali ke mabit di Mina. Besoknya lagi kita lempar lagi ula, wusto, Aqobah. Mulai dari yang ujung ula, wusto, Aqobah. Aqobah itu yang ujung sana. Betul? Ini kembali lagi, balik lagi, ngelempar lagi, balik lagi ke lempar lagi terus kita pulang. Lah kejadian kemarin yang terus pulang karena membawa barang dan membawa barang terus risti, niatnya itu menggunakan kendaraan. Niatnya menggunakan kendaraan untuk mempermudah. Ternyata macet 6 jam. Macet 6 jam karena posisi hotel Jamaah Aisyah itu ada di jalan utama. Jalan utama dari Jamarot sampai dengan Haram, sampai dengan Masjidil Haram. Dan kita itu banyak jamaah haji Indonesia kan itu enggak suka tanya enggak suka tanya. Tanya misalkan, ini nanti macet enggak, terus ini enggak gitu. Itu enggak banyak yang tanya. Terus ini jalannya mana gitu, enggak banyak yang tanya. Kalau saya terus terang tipologi orang yang cerewet, banyak bertanya gitu. Jadi enak jalannya, oh nanti lewat sini aja, terus Anda lebih baik jalan daripada menggunakan kendaraan. Tapi kan saya berpikiran, yang sepuh-sepuh, bagaimana yang sepuh-sepuh? Ternyata yang saya jalan sudah sampai hotel, saya bisa beristirahat, yang sepuh masih muter-muter. Psikologisnya muter-muter, supir sama penumpangnya mesti pada kesuwe, pada mangkle kan gitu. Orang tekan-tekan, dia ngerasa tekan-tekan gitu kan. Supirnya juga, ya wajar lah supir di sana kan, kayak supir Indonesia pocokan gitu. Itu akhirnya, ya
Banyak jamaah kemarin yang diturunkan di tempat-tempat yang tidak semestinya diturunkan. Jadi untung kita posisi di mana? Posisinya di sini. Wah, begitu lihat Google Map 10 kilo dari Masjidil Haram, dari hotel kita. Sudah jenengan ke situ, nanti ke Masjidil Haram, berapa yang butuh kursi roda? Akhirnya walaupun jalannya macet, kursi roda kan diutamakan. Nah, akhirnya yang sepuh-sepuh kita evakuasi dengan kursi roda. Ya, semua sudah capek. Kalau yang kemarin itu menurut saya haji yang paling capek karena ya makanya ada isu banyak jamaah haji yang meninggal itu karena memang posisinya kecapean. Karena macet itu mereka tidak sabar ngoten nggih menunggu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi rute haji seperti ini. Jadi ada yang berhenti di sini melanjutkan sampai tawaf ifadah, menyelesaikan hajinya. Tetapi ada juga yang kemudian kembali lagi ke Mina untuk melempar jumroh berikutnya. Apakah yang kembali ke terus itu tidak melempar jumroh di berikutnya? Tetap melempar. Tetapi kan sudah hajinya itu sudah selesai. Ya, kemudian kewajiban-kewajiban untuk larangan-larangan ihram itu bisa sudah bisa dihindarkan. Lah kemudian kalau yang ini pakai ihram terus apa enggak? Enggak, begitu tahallul Bapak Ibu kondur ke mana? Ke tenda, sudah Bapak bisa melepas pakaian ihram. Tetapi yang tidak boleh itu satu, kumpul dengan suami dan istri. Tidak boleh. Mau kumpul juga di mana? Mau di tenda? Enggak bisa lah ya. Nah, itu. Kecuali kebelet mungkin ya, kebelet nekat gitu kan ini. Nah, Bapak Ibu kira-kira seperti ini nggih, persiapan Arafah, wukuf, mabit Musdalifah di Mina sampai tanggal 13. Terus melempar jumroh, Aqobah itu yang tanggal 10, kemudian tahallul awal, melempar jumroh lagi, tawaf ifadah, sa'i, kemudian tahallul sani selesai. Nah, yang selesai itu kemudian sama-sama kembali ke hotel. Oke. Nah, tadi disampaikan ada yang murur. Murur itu ketemunya di mana? Murur itu ketemunya di Mina. Karena murur itu hanya tidak menginap tidak mabit di Musdalifah. Kemarin juga ada perdebatan kami di di sebuah majelis, karena setiap minggu kita kumpulkan. Siapa yang mau murur? Ada yang tidak mau, ada yang mau. Padahal ada yang sudah daftar. Aku nggak mau. Padahal kalau kita melihat resikonya sangat tinggi. Ini kalau murur, kalau tidak murur, jenengan nanti konsekuensinya seperti ini. Tetapi kekeh, ngaten nggih. Saya tidak murur, ya tidak apa-apa. Tetapi begitu ini ternyata kecapean. Banyak seperti itu. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang diserang rasa panik. Panik kemerungsung, tensinya naik, gulanya naik, asam uratnya naik. Ini naik semua pokoknya. Itu Masya Allah, itu mesti terjadi kenaikan. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira perbedaan antara haji dan umroh. Kalau waktu umroh itu kapan saja. Tetapi kalau haji itu waktunya tertentu nggih, dari Syawal sampai Dzulhijjah. Kemudian niatnya kalau umroh itu tergantung gelombang berapa nggih. Kalau yang haji itu niatnya ada di hotel, labbaik Allahumma hajjan. Rukun ini tosakur, kalau haji ini musna. Itu bisa diingat-ingat ya Pak. Kalau tadi Pak Turasman itu ndonga sambil ngepit gitu ya. Pak Turasman sendiri ndonga sambil pakai motor malah ketabrak. Malah ketabrak tukang ngarit. Lah kepriye karo ngapalaken donga, walah ya Allah, ngapalaken donga malah ketabrak.
Orang konsentrasi ternyata dongane mungkin sambil nengok-nengok gitu nggih. Lah kalau yang ini untuk mengingat aja. Itu sambil apa namanya? Sambil gendong cucu boleh, Pak. Umroh itu ini tosakur, ihram niat, tawaf sa'i dan cukur. Haji itu ini armusna, ihram niat, arafah, musdalifah dan mina. Sambil apa? Ya, sambil nganut cucu ngoten nggih. Nah, wajibnya tidak ada, kalau haji ada wajib haji, ngoten nggih. Kalau dendanya ada enggak, untuk umroh tidak ada. Tetapi kalau haji itu ada. Nggih, untuk beli kambing atau beli onta, ngoten. Pelaksanaannya 2 sampai 3 jam dan itu ada hanya sekali lagi ada di sekitar Masjidil Haram. Tapi kalau haji tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah tempatnya itu berbeda-beda. Makanya tadi ada doa masuk Mina, ada doa masuk Musdalifah, masuk Arafah, masuk Musdalifah, masuk Mina lagi. Seperti itu. Jadi perbedaannya itu dengan Indonesia, itu Indonesia hanya waktunya yang afdol, tetapi kalau di sana tempat dan waktunya itu afdol semua. Jadi jangan dilewatkan, karena orang Indonesia itu biasanya senengnya suwe banget menunggu 12 tahun, orang mangkat-mangkat, gitu kan? Nang kene dening gur kayak ketok, ya ndak seperti itu. Terus ibadahnya dimaksimalkan. Ada juga teman-teman yang kepengen nyium Hajar Aswad, kan? Akhirnya sek-sekan ya akhirnya yang terjadi ya seperti itu. Capek. Jadi kalau mau ke Hajar Aswad itu memang harus mencari trik kapan waktunya paling omber. Dan insya Allah di sana tidak ada waktu yang omber, itu masalahnya. Maka kita harus tahu triknya untuk mepet baru. Dan itu tidak bisa instan, Pak Ibu. Kita harus ngamati dulu, kemudian kecuali kalau orang yang bisa mabur mungkin ya, wah bersayap gitu ya, nemplok kayak gitu terus. Dan di sana banyak calo mafia itu banyak, hati-hati. Pak mau orang sana itu kelihatan kok kalau kita mau antri Hajar Aswad, kayak antri sembako itu, jadi kelihatan. Begitu set gitu 400 real. Padahal itu karena Bapak Ibu sendiri kan pet-petan dengan jamaah yang lain. Nah itu yang terjadi. Anda tadi saya bantu 400 real. Itu kalau nggak mau dioper sampai ke hotel. Makanya hati-hati. Pokoknya kalau mau ke Hajar Aswad ya kayak gitu aja. Padahal kita kepenginnya ke situ. Ya berarti ngelemboni ya enggak. Daripada kita kena itu kan. Kalau menurut saya nggak ngelemboni, yang penting niat saya mau ke sana. Gitu. Ngelemboni karena nanti kita kena. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi urutan pelaksanaan haji kira-kira seperti ini, nggih. Tanggal 7 malam 8 itu kita tarwiyah. Kegiatan tarwiyah itu apa? Banyak. Ya kita zikir, kita doa, kemudian kita bisa survei di sana seperti apa. Nanti tanggal 9 pagi, tanggal 9 Dzulhijjah kita wukuf. Sekali lagi pergunakan waktunya dengan efektif. Apalagi sampai jidal, rofas dan fusuk itu jangan sampai di sini Pak Ibu. Karena ini merupakan puncak-puncaknya haji. Jangan sampai terlewatkan di sini. Kemudian dan jangan takut WC-nya antri itu, jangan takut seperti itu. Tapi kalau saya justru malah hindari kita mulai sekarang untuk bola-bali wudhu. Karena wudhunya di sana airnya panasnya luar biasa, bukannya apa-apa, panas banget gitu airnya. Nah kalau mau nanti WC-nya itu ada 2 tipe. WC yang permanen dan WC yang tidak permanen. Saya sarankan Bapak Ibu milih WC yang tidak permanen. Karena apa? Karena sepi. Karena dikira hotel, nggak ada yang masuk. Tapi hati-hati jangan tidur sembarangan. Kemarin ada jamaah Haji Aisyah, oh aku nyaman banget loh. Di mana? Itu depan bangunan itu.
Di depan bangunan itu apa? Di bawah bangunan itu, iya. Ujarku udan loh. Udan. Ngerti lah Mas jenengan kayak apa? Apa sih itu? WC. Tenane ya, wah aku bolak-balik ke sana kok, ngantar jamaah juga ke sana. Ya Allah ya Rombi. Tiduran Pak di situ. Memang nyaman, anyes karena WC-nya itu ber-AC. Tapi kan ada bocor-bocor itu. Kemudian Bapak Ibu nanti milih setelah wukuf, makan dulu atau sholat dulu. Kalau saya makan dulu. Makan dulu, sholatnya nanti ada di Musdalifah. Karena Rasul melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya itu ada di Musdalifah. Ngaten. Makan dulu, kalau ditanya pokoknya makan dulu. Karena insya Allah capeknya luar biasa. Di sana itu buahnya, yang kalau yang kemarin itu jeruk, kemudian sama apel, buah pir. Kalau yang nggak punya, mohon maaf, kayak saya ada ompong-ompongnya sedikit, ya nggak suka. Nah gitu. Tapi ada trik tersendiri. Ternyata saya dapat ilmu dari orang Rawokle. Itu dikapakakan Mbah, dibantingi itu, ditotok-totok gitu loh, ditotok-totok. Tapi tetap harus hindar. Karena apa? Karena ini kebiasaan kita Pak Ibu, tidak suka minum oralit. Oralit itu dikira obat diare, padahal itu adalah pengganti ion tubuh. Bapak Ibu kira-kira kalau hari ini itu ngunjuk 10 botol masuk enggak? Enggak masuk. Tapi di sana insya Allah 12 botol bisa masuk. Karena saking saking panasnya Pak Ibu. Nah, tapi harus diimbangi dengan buah dan oralit itu tadi. Makanannya insya Allah enak. Yang kemarin itu ada rendang, kemudian kemudian ada, nanti milih, kita boleh milih loh. Makanannya itu mau rendang, sapi atau ayam. Nanti sayurnya ada sayur ini, tapi sudah kemasan. Itu tinggal kita buka, tuangkan. Enak pokoknya kalau di Arafah dan Musdalifah. Kemudian yang tarwiyah itu makanya gimana? Makanya tetap dijamin, tapi memang tarwiyah itu ada, kita harus membayar ke maktab. Karena itu bukan sekali lagi bukan program pemerintah. Jadi pemerintah Indonesia tidak melaksanakan itu. Dan kemudian tanggal 10 kita mabit Bapak Ibu, pokoknya kalau bisa di Musdalifah istirahat. Ya 1 jam 2 jam untuk sare. Karena nanti biasanya jam 12 sudah mulai diusir. Ayo kloter maktab sekian, siap-siap, maktab sekian, siap-siap. Kemudian setelah itu kita tanggal 10 sudah ke Mina, kita lemar jumroh akobah. Nah, kemudian tadi ada yang kembali ke hotel, ke mana? Kembali ke tenda, ada juga yang kemudian menyelesaikan. Tergantung situasinya Pak, karena biasanya trouble-nya itu kita sek-sekan mau masuk ke lorong, mau masuk ke terowongan. Kalau sudah masuk ke terowongan nggak ada masalah sebetulnya. Karena sudah ada beda antara yang masuk dengan keluar, itu sudah ada beda terowongan maksud saya. Nggak usah takut, nggak usah isu-isu tahun yang dulu. Ini trouble-nya di sini kemudian banyak yang mati, enggak, sekarang nggak ada. Insya Allah nggak ada. Kemudian nanti insya Allah tanggal 13 atau 12 itu biasanya penyembelihan hadyu. Bapak Ibu insya Allah percaya sajalah dengan Kabiyah Aisyah, karena ini yang tahun kemarin ini Pak, harga onta dengan harga sapi, harga kambing ternyata murah harga onta, dan 1 onta itu bisa 7. Ya ini kira-kira baul ontanya yang pakai itu Pak, kira-kira itu. Kenalan sama baul onta itu, jadi ontanya insya Allah gede-gede. Oke. Mudah-mudahan tahun depan pakai onta.
Karena ternyata lebih murah. Nah masalahnya boleh minta hatinya apa enggak? Kan itu. Kayaknya nggak bisa loh. Karena nyembelihnya itu tanggal 13, kita pulang tanggal 17, tanggal 15 Dzulhijjah kalau kemarin. Nggak bisa. Tapi Bapak Ibu misalkan menghendaki, nanti akan saya sampaikan ke sana, mutawif di sana. Jamaah haji Kabupaten Kebumen minta hati ontanya. Karena jajan sing diarep-arep di samping air zam-zam, hati onta. Karena kemarin ada yang minta betul Pak, hati onta tapi dikemas apa namanya, pokoknya seperti itulah nggih. Di pesawat ditolak ternyata. Ngadil ra wis larang-larang. Oh ini enggak larang Dik, saya minta. Karena kita kemarin ada 200 jamaah. Jadi kita beli berapa kemarinnya? 20 sekian onta. Artinya minta begitu dikemas di bandara ditolak. Kenapa? Bau. Karena pengemasannya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kan harus dikasih garam, garamnya juga garam khusus, kemudian dibungkus, ngoten nggih. Perasaan iki mambu serang gitu. Oh, ternyata ada yang bawa daging onta. Dibongkar akhirnya tasnya karena dimasukkan ke dalam tas. Dimasukkan ke koper. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebagai catatan kita. Haji itu maraton, Pak Ibu. Dibutuhkan stamina prima hingga saat puncak haji tanggal 8 sampai 13. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu harus olahraga, harus menjaga kesehatan. Jangan sampai tidak istitoah. Ini kan mulai sekarang sudah mulai dipanggil-panggil KUA nggih. Puskesmas juga mulai sekarang. Karena saya khawatir Mbok seperti peraturan kemarin yang tidak istitoah itu tidak boleh berangkat. Kemarin masih bisa dilobi Pak. Yang tidak istitoah kemudian disuruh olahraga, tapi yang megap-megap juga akhirnya. Kasihan gitu. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu kurangilah ndar-ndar yang membuat tensi tinggi, gula darah tinggi. Penggalihnya itu sudah mulai dikendorin nggih. Kemarin kenceng banget. Wah, harus dikendoni Pak. Mulai sekarang sudah mulai kendor. Mau tidak mau Bapak Ibu harus sehat. Aku ndak asam urat Mas, malah saya kemarin ngisi di KPA lain. Mas, saya asam uratnya 13. Tapi bisa jalan Mbah? Bisa. Ya sudah, tenang saja. Insya Allah besok jadi normal. Kemarin laporan lagi Mas saya sudah 7. Wah, alhamdulillah. Obatnya nama Mbah? Jebule obatnya gampang. Minum air yang banyak sama jalan-jalan. Lah niku kepenak obatnya. Dar obat mboten enggak. Wah, ternyata kepenak. Terus ada yang satu lagi. Gula. Kena gula. Aku kena gula Mas. Waduh, niku berarti jenengan golongan orang-orang yang manis. Lahirnya Selasa Legi mungkin apa Rebo Legi gitu. Lah terus gimana? Udahlah sekarang jalan-jalan di alun-alun. Ekstrim itu kemarin. Mbah satu. Pokoknya kalau Bapak Ibu tahu alun-alun jam 12 tet, ada Mbah satu jalan-jalan itu ekstrim banget itu. Ternyata turun. Kalau saya sih jangan ya udah dari misalnya dalamnya mana Pejagoan sampai ke pasar aja jalan-jalan itu habis asar, nanti pulang lagi. Taman Minangun sampai, kalau saya ekstrim dulu nyoba kepengen sehat banget karena waktu itu tensi saya naik. Saya tidak biasa tensi 140 di Bu Yuli 140 diwedeni di Bu Yuli. Harus minum obat setiap hari loh Pak kalau tensinya naik. Ya Allah ya Robi. Saya coba setelah saya ngisi manasik dari sini pulang jalan Pak. Ketemu ada ndak nih? Mas di Telkom sana. Jenengan tindak Pak? Iya, belajar jalan. 12 tit Pak. Ternyata sampai rumah ya keringatnya keluar semua, lemes saya. Ekstrim. Jadi coba, makanya kalau yang deket-deket coba sambil jalan-jalan. Pak Jarot waktu mau tindak dari dalam sampai sini jalan. Asam uratnya tinggi Pak Jarot, 10. Di sini jalannya begitu di sana sehat ya Pak, sehat. Sekarang naik lagi karena nggak pernah jalan. Kemudian Bapak Ibu sama calon haji memiliki kondisi fisik dan psikis yang berbeda. Selalu perhatikan jamaah yang lemah.
Yang paling mudah itu memang subuh Pak. Mau tindak subuh itu jalan, kondur subuh juga jalan. Apalagi mampir pasar, insya Allah sehat. Sehat insya Allah. Kondisi arus musnah itu melelahkan Pak. Melelahkan secara fisik dan psikis. Nanti akan saya tunjukkan lelahnya kita di secara fisik apa. Karena haji itu tidak hanya fisik, tapi psikis itu mempengaruhi Pak. Nah yang keempat, mencari yang afdol tetapi membahayakan keselamatan. Contohnya apa? Mencium hajar aswad, memaksakan untuk mencium hajar aswad. Kemudian umroh berkali-kali. Ini memaksakan. Kalau enggak kuat enggak usah. Kalau enggak kuat enggak usah. Tapi sekali lagi umrohnya setelah haji nggih. Nah, ini haji itu tadi fisik dengan psikis nggih. Biasanya yang terjadi itu ada perang antara harapan dan realita, Pak. Antara harapan dan realita. Apa yang terjadi? Jamaah itu banyak yang tersesat di Madinah, Mekah, dan Mina. Kalau Madinah mungkin bisa dicari karena kota Madinah kecil. Kota Madinah itu kecil. Tapi kalau yang tersesatnya di tenda Mina, ini yang wangelera karu-karan. Apalagi nggak bawa HP. Sherlock mbah, Sherlock sih panganan apa nggih Mbah? Saya ingat betul. Sherlock mbah, Ora isa Sherlock. Aduh ya Allah ya Robi. Ya sudah nanti Mbak, pokoknya posisinya di mana? Pokoknya aku nang arah wetan tenda Mas. Wetan di kulon di gitu kan. Itu ternyata kemarin ada Pak yang seperti itu. Tapi bukan jamaah haji Aisyah. Dari Brebes masuk tendanya Aisyah, tidur di situ, yang punya bednya itu komplain, "Mbah niki dede ngene jenengan jamaah haji pundi? Niki ngen kula," akhirnya malah ribut. Betul terjadi. Terus saya nengah-nengahi, "Sudah Mbah jenengan niku saking pundi?" "Nyong sakang Tegal." "Tegal napa Pemalang?" "Ya sih sakang ngendi ya?" Dilinglung Pak itu, karena memang situasinya kan tendanya sama, bentuknya sama, seragamnya sama, putih-putih semua kan. Jadi saya katakan mbahnya itu pakai daster. "Ampun ngangge daster Mbah, jenengan itu posisinya sekarang masih pakai ihram. Mung kula ajeng teng kamar mandi, nembe arahe dalane pundi. Lah niku kula sing bingung." "Oh ya wis pada bingung ya. Udah. Kowe di sini Mbah." Anehnya itu enggak pakai gelang, enggak pakai pengenal sama sekali. "Jenengan asmine sinten?" "Siti Robingah." Masih ingat saya. "Siti Robingah bin sinten?" "Bapakku sih siapa ya?" Itu terjadi betul itu Pak. Aduh kayak gini saya ngebel ketua kloter bingung juga. Akhirnya kita sampaikan jadi posisinya kita tendanya di atas, padahal itu juga di lantai bawah kita persis. Saya cuma jenengan dari Kabupaten mana? Tegal. Saya koordinasi dengan TPHD Tegal, TPHD ini saya foto, nggak ada yang kenal. Ternyata dia tidak masuk KBIH manapun. Nah itu yang susah. Mandiri. Sudah sepuh mandiri, betul-betul mandiri itu. Kemudian jamaah kurang menguasai diri. Nah ini Pak Ibu, kebiasaan di Indonesia itu muncul di sana. Muncul Pak. Kenapa munculnya? Nanti kita lihat. Was-was, ketakutan, wedi mati itu muncul Pak di sana. Kinyong esuk Mas kayaknya nyong hormati nang kene. Ada yang seperti itu. Ada yang karena lift ya, lift kita kadang di lantai berapa? Itu lift kan naik turun gitu nggih. Oyok-oyok mau sholat, oyok-oyok. Jadi dia ketakutan yang menurut saya ketakutannya apa? Akhirnya vonis dokter kan. Wah, ini jenengan kena jantung. Kalau saya jantungnya nggak apa-apa loh Dok.
Cuma rasanya, karena ketakutan itu tadi. Dia membayangkan satu hotel itu orangnya ada 1.000. Itu dihitung betul itu di kamar saya. Mas ke wonge kan 1.000 ya mas. 1.000 punjul lah bilang itu. 2.500. 2.500 nek bobote wong siji A 50 kilo berarti semenit ton. Kekuatannya itu kemana? Posisi hotel kita jangan-jangan miring ya. Ya Allah ya Rabbi, karena ada meletak sedikit. Wah, delra mas gue. Oh, gue. Semakin gede ini itu seperti itu. Jadi dia ngitung konstruksi benar-benar. Saya sampaikan, Mas, hotel di Arab tuh enggak kayak gitu. Hotel lagi mepet-mepet, Mas. Dinek ambruk siji, ambruk kabeh, miring siji, miring kabeh. Tapi kita jamaah, siji ini jamaah semua 2.000 orang. Aku mau jamaah nang kana kok nang masjid kene. Tetap aja ketakutan. Itu seperti itu, Pak. Bukan ketakutan apa-apa ya. Kalau ketakutan yang ini terus saya mintakan obat ke dokter. Tapi kalau ketakutan yang sampai ada yang tidur di masjid tuh, masjid maksudnya bukan masjid hotel. Ada yang aku nang jaba bae lah, turune lah wedi mbok kambrukan, malan kambrukan kok nek nang kono mendingan mlebu ambruk bareng-bareng. Terus jamaah memaksakan diri tidak mengukur kemampuan, terutama di kesehatan. Ya sudahlah kalau memang tidak mampu, jangan memaksakan diri Bapak sekalian. Kemudian bisa jadi Bapak Ibu nanti akan pisah regu. Pisah regu gini, jadi kalau ini misalkan sudah ada rombongan 1, 2, 3, 4. Biasanya bareng-bareng ngoten nggih. Kemudian atas permintaan Kemenak akhirnya dipecah. Regunya dipecah Mas. Kemarin kejadian Pak Ibu. Kita sudah membuat satu regu itu 12, kebijakan pemerintah satu regu itu 10. Yang 2 ini pisah. Beger Pak. Aku biasanya wong kene aku mau dicampur karo wong Kebumen ki pegawai kabeh. Aku wong biasane ngarit, alah ngarit karo pada ngarit Mbah. Tenang. Cuma itu pisah aja, tetapi kloter rombongan itu masih sama. Hotelnya masih sama. Jenengan nanti mau milih hotel sama siapa? Aku sama bu itu, aku sama bu ini. Boleh. Hanya ini aja administratif, tapi kadang-kadang kita sudah ini. Pisah rombongan bisa jadi Pak. 2022 itu satu rombongan itu beda hotel. Beda hotel. Kalau kemarin yang terjadi Kabupaten Banyumas yang dipisah-pisah. Rombongan 1 bareng hotel saya, rombongan 2 masuk hotel kloter 9, rombongan 3 masuk hotel kloter 6, yang 1 utuh. Nah ini kan pisah-pisah. Terus kalau pisah-pisah gimana caranya? Lah pisah, hotelnya kan dekat. Gak apa-apa. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita tidak pisah hotel besok. Mudah-mudahan. Pisah penerbangan. Bisa Pak, jadi Pak pisah penerbangan. Itu yang terjadi kemarin seperti ini. Beliau itu tidak tidur selama 2 hari. Menerima tamu saking akeh tamu nih katanya sampai 1.000-an orang tamu. Datang nggak tidur sampai dono hudan, tensinya naik 200 per 110. Ya nggak bisa terbang. Akhirnya itulah yang dimaksud pisah penerbangan. Yang lain sampai sana kita kloter 11, SOC ngoten nggih, beliau dimasukkan kloter 15. Maka yang terjadi pisah regu, pisah rombongan, pisah penerbangan, pisah hotel. Nah, kita harus siap, Pak. Tapi saya yakin kalau melihat statistik statistik tensi itu stabil. Makanya kalau ada ini kan mesti kita tensi ngoten nggih untuk melihat itu Pak Ibu. Jangan sampai kalau ada pun tamu ya bolehlah, tapi Bapak Ibu tetap istirahat. Itu 2 hari nggak tidur. Beliau mengaku sendiri tidak tidur Mas. Lah kepriye dulur sekang kana teka kang kana teka kang kene teka arep mangkat aku diantar 5 bis. Saya bayangkan 5 bis berarti aula seda penuh konten. Tapi memang betul itu yang ngantor banyak. Saya sudah duga Mbah, kok anget? Ininya badannya anget. Kalau kurang tidur kan anget ya biasanya. Ininya layu. Saya terus sama dokter kesehatan di rumah sakit. Mas coba ditensi berapa? Waduh tensinya tinggi Pak.
Terus terbangnya Pak Aris kapan? Kita kan Senin nggih, Senin kayaknya terbangnya Selasa atau Rebu. Wah, itu harus minum obat itu. Nah, kebetulan obatnya ketinggalan. Obatnya ketinggalan yang biasa. Ya akhirnya begitu sampai di Donohudan, diperiksa tensi naik Pak, 200 per 110. Kalau sudah kayak gitu kan resiko tinggi, tinggi banget, malah tidak tinggi, tinggi banget. Akhirnya dirawat di rumah sakit Adi Sumarmo 3 hari sampai tensinya stabil. Karena suaminya yang sakit, maka istrinya ditinggal. Gak mungkin kan istrinya berangkat suaminya ditinggal, maka suami istri. Itu akhirnya yang terjadi itu rombongan kita dimasuki kloter kita dimasuki oleh jamaah yang lain 2 orang. Nah, masuk di regunya dia. Maka regunya itu kan harus bersosialisasi lagi nggih. Nah, itu kadang yang jamaah itu sininya aduh dene kan nambah kiye ora kenal. Kita kemasukan dari Solo kemarin 2 orang. Dari Solo. Tarwiyah mboten, Mbah. Kula mbot tarwiyah sih nopo? Ya sudah kita bla 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 bla. Oh, malah jadi semangat. Mau dikembalikan ke kabupaten kotanya nggak mau. Kula tetap milih Aisyah Kebumen. Waduh, guys. Angel nih sampai sini kan. Itu biasanya kayak gitu sudah merasa nyaman. Kemudian murur tadi ya yang saya sampaikan Bapak Ibu, kalau yang risti itu lewat. Kalau memang Bapak Ibu dinyatakan oleh dokter harus murur, ikuti saja Pak. Jangan memaksakan. Okay. Ada yang tanazul. Nah, saya termasuk yang tanazul. Karena begitu Bapak Ibu, tenda kita di Arafah itu tenda di Mina itu kira-kira segini Pak Ibu. Nah, nanti dibuat blok-blok. Kloter 11 kemarin jamaahnya 360. Kloter 11. Kemudian kenyataan bed tempat tidur yang ada di Mina itu hanya 156. 360, 156. Terus saya usulkan ada tambahan lagi jumlahnya total menjadi 340. Masih ada 20 kan? 20. Lah terus gimana yang ini? Mau tidak mau jenengan tanazul. Tanazul itu kita itu yang muda-muda itu, akhirnya yang muda-muda Pak yang saya pilih, untuk tidurnya itu tidak di tenda Mina, tetapi di hotel. Begitu melempar, kembali ke hotel. Berapa kilo? Ya kalau dari tempat pelemparan kira-kira 7 kilo lana. Jalan Pak, 7 kilo. Karena ada kebijakan itu. Nah, besok bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tanazul, ya enggak apa-apa. Terus ngelemparnya gimana? Nah, ngelemparnya kita tadi kan sudah akobah ngoten nggih. Kita kembali ke hotel. Ini yang tanazul. Kembali hotel. Hari ke-11 itu berarti kita pada zawal kan. Nah, itu melempar, jalan. Lempar di situ. Kita mabit. Tidur di situ. Jam 3 kembali lagi ke 3 malam kembali lagi ke hotel. Besok seperti itu. Malah justru lebih capek itu yang tanazul. Yang lebih capek tanazul. Tapi Bapak Ibu kalau kepengen tanazul ya enggak apa-apa. Karena dari hotel menuju tempat jumroh, nanti istirahat, terus kembali lagi ke hotel lagi. Besok kayak gitu terus, ngoten. Karena posisi kita memang ada di tengah-tengah sekali lagi, di tengah-tengah antara haram dan jamarot. Itu ada 2 kemarin yang disuruh tanazul dan murur. Yang hotelnya ada di Raudhoh, kemudian distrik Raudhoh, dan yang satu distrik Sisah itu, jadi yang dekat dengan jamarot. Ya kita nyaman-nyaman saja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud dengan psikologis haji tadi. Kita sudah noto seperti ini nggih, rapi banget, cucunya mau geret aja nggak boleh. Mbah kue apa Mbah? Jadi kan.
Tapi kenyataan sampai di sana malah diginikan Pak, ditumpuk-tumpuk ora karu-karuan. Kadang kan malah ada yang hilang ngoten nggih. Kemarin saya nunjukkan ada apa namanya? Ada pitanya hilang, fotonya hilang, itu ada. Seperti itu. Ini sudah membuat kita lelah kan, kesuh banget rasanya gitu kan. Nah, kemudian kita biasa tidur di tempat nyaman. Seperti ini berdua, ya. Tapi kenyataan di sana harus seperti ini Pak, harus menerima kenyataan. Ini enak Pak, 2016 saya main karpet tok, nggak ada ininya, itu nyaman banget itu. Sudah ada kasur, sudah ada sudah ada selimut, itu sudah ada, nyaman banget itu. Tapi sekali lagi, ini kebiasaan kita tidur seperti ini jejer-jejer Pak. Ini ukurannya 80 kali 2 meter, kecil banget. Itu untuk satu badan. Pertanyaan tasnya kita mau ditaruh di mana? Nah akhirnya kan sini ada tas, kemudian ada yang kayak gini tidurnya, penataannya di sana, aduh. Ya itu yang saya sampaikan tadi, jumlahnya itu tidak ya. Kemudian ya biasa tidur seperti ini juga, ya kita harus menerima kenyataan seperti ini Pak. Ngentutan loh Pak, watuk baik, apalagi yang batuk gitu, aduh, kayaknya di kuping kita itu, di samping kita itu Pak. Apalagi yang kayak saya suka nyanyi Indonesia Raya itu, aduh, malam-malam pusing baik. Itu kejadian Pak. Ini di tenda Mina di Arafah. Arafah sudah ada bantalnya, kasurnya juga. Jadi kalau kita istirahat nyaman. Tapi ya itu Pak Ibu sekalian. Ya. Nah, asik Pak satu sisi, tapi kalau yang tidak terbiasa itu menjadi problem. Ya. Kemudian ya kasurnya nyaman lagi. Nah, ini bareng-bareng. Ini tenda Mina Pak, 2024 terbaru itu kemarin. Seperti itu. Sholatnya juga di atas kasur, kemudian nggak mungkin kasurnya ditoto-toto, diuntuk-untuk itu nggak mungkin. Nah ini tidak hanya Aisyah Pak, ini tidak hanya Aisyah, yang biru-biru ini Aisyah. Nih, kalau yang ini bukan Aisyah ini. Jadi campur Pak. Ini tidak hanya satu KBI aja, satu kloter. Ya KBI manapun lah. Kebetulan kloter kemarin ada yang dari Temanggung dan ada yang dari Wonosobo. Paling jengkelin itu kalau Wonosobo. Ngerokoknya itu loh Pak. Iya kalau rokok Samsu itu Tingbe itu loh. Waduh persis kayak petanan aja kalah. Aku nganggo kelembak menyan, kae sih nganggo tambahan apa ya. Wah bune, dan di situ ngerokok Pak. Aduh serah karu-karuan. Ada, dan ibu-ibu sama bapak-bapak itu tidak ada sekat. Akhirnya saya akali Pak. Akali ibu-ibu sebelah sini, bapak-bapak sebelah sini, kemudian kita tutup pakai kain. Ada yang bawa sarung enggak? Ada, sandal-sandalakan. Pak ibu bapak sana sini. Jadi ibu-ibu juga ada yang komentar, kayak ngoroknya suruh temen bojone sama. Itu ada seperti itu Pak. Ya. Duh, Masya Allah, itu Pak, hati kita memang harus ditoto. Nah, WC kita kan seperti ini nih Pak, ya rapi lah kita ya di rumah. Nah di sana harus kayak gini Pak. Ini saya potret dari atas, kemudian diminta Republika, itu kayak gitu Pak. Antri maning, bus keblek banget, esikon antri Pak. Nah, ini yang terakhir kemarin WC-nya seperti ini. Saya buka nggih. Bentar. Ini saya buka biar Bapak Ibu tahu WC di Mina seperti apa. Aduh nggak kelihatan nggih. Sebentar. WC Mina.
Nah, masih kotor Pak. Ini kotor. Nah, kita bersih dulu kan. Dan ini langsung plung. Ada nggak yang duduk? Ada, tapi hanya beberapa. Ini masih kotor. Nah ini tempat wudhunya berbeda dengan yang ada di sana. Tempat wudhunya ini atas. Nah, jangan salah, yang ini sabun nggih. Ini ada ini sabun ini. Yang samping ini sabun ini. Nggih. Nah, dan ini panas. Jadi harus hati-hati dulu, harus hati-hati. Panas banget itu. Oke. Kemudian, nah ini Pak Ibu kenyataan. Kita sakit sendiri nggih? Ada sakit sendiri. Ya sakit kalau di sini nyaman Pak, ada yang nunggu gitu kan? Ada yang nunggu, ada yang nunggu. Lah kita sakit sendiri kadang malah dibuat status. Pak dokter, setelah saya tawaf kaki saya sakit karena terinjak-injak. Pak dokter bilang, kalau tawaf ambil pinggir agak lega. Jawaban yang sakit, iya Pak, saya tawaf di pinggir tapi di pinggir Ka'bah. Ya benar kan, kalau di dalam Ka'bah kan nggak mungkin, cuma kan di pinggir. Ini sakit sendiri Pak. Dan ini kalau di hotel itu tidurnya kamarnya itu 4, 6. Ada yang 6, ada yang 4, ada yang 3. Tergantung bejani kita dapat yang mana. Saya harusnya 3, tapi kebetulan ada yang sakit, saya jadikan 1, suami istri, anaknya di situ karena bapaknya butuh perawatan, saya yang keluar. Saya milih yang 6. Ternyata 6 ada yang sakit lagi, Pak Joko saya tarik, wis mlebu karo aku bae. Nah terus ada juga, ini sudah sembuh, Pak Joko keluar lagi. Jadi ya memang pembimbing kayak gitu. Nah ini satu sisi kita di sini seperti itu Pak, di sana sakit sendiri. Ya. Terus nah kita makan, ada cucu, ada ini. Ternyata kita makannya di sana kayak gini Pak. Ini aja kalau nggak diusir. Makan ini saya makan di depan lobi, di depan kamar. Di depan kamar, ngoten kita makan bareng-bareng. Ini yang biasanya darinya seperti ini ya harus menerima kenyataan seperti itu Pak. Ya biasa sandal kita rapi nggih. Rapi. Sandalnya mereknya sama, bingung Pak. Bingung mau sandalnya yang mana coba kalau kayak gini. Ini sudah dikasih nama tetap aja nggak ini. Nggih. Ini ada juga ini di Masjid Arab. Ini kemudian ada yang memberi contoh akhirnya seperti ini Pak. Lah kalau bisa besok jangan kayak gini semua. Terus yang kayak apa ya monggo terserah. Ya kalau gini kayak gini tapi dikasih nama. Kasih nama. Kasih nama pun mau jumlahnya ininya sama ya tetap panggil ya. tetap panggil ya Allah gitu kan. Nah bapak-bapak kalau terlambat sholat, ini kalau terlambat sholat nggih bapak-bapak maupun ibu-ibu, ini bisa jadi kita sholatnya di pelataran Pak. Ini kalau kita terlambat. Bayangkan kalau di pelataran panasnya karu-karuan. Ini subuh. Ini banyak yang ketinggalan karena baru datang dari situ belum tahu adzannya jam berapa. Nah, kita kalau sholat di sini tertib nih Pak. Seperti ini. Ini ada juga, aduh, yakin donga, ada yang selfie, ana sing barang gitu kan. Ya, di sini Jumatan, kalau nggak terlambat rapi Pak seperti ini. Dan ini khusus bapak-bapak harus kalau mau sholat di sini harus menggunakan pakaian ihram. Yang hebat ibu-ibu loh. Ibu-ibu ihramnya kan pakaian itu kan. Nah itu bisa masuk kapan aja. Tapi kalau bapak harus menggunakan pakaian ihram, maka ketika terlambat apa yang terjadi Jumatan ini saya. Jumatan ada di bawah tower, ada di bawah jembatan layang. Di antara mobil-mobil tuh. Ini kita Jumatan, terlambat sudah. Karena Jumatan itu datangnya jam 7 Pak. Subuh kan selesai jam 5 di sana. Pulang ke hotel jam 6. Jam 7 harus berangkat. Kalau tidak, seperti ini dapatnya.
Kemudian, nah ini kita kepenginnya sudah pakai pakaian ihram, kepengen di lantai bawah nggih, Bapak-bapak. Tapi tidak harus menerima kenyataan, kadang kita diusir, Pak. Ini di lantai 2. Di lantai 2 ya akhirnya sudah pakai pakaian ihram, kepengen, tapi nggak bisa ternyata. Ya, rasanya kesuh, Pak. Nah, ini cukur, wes. Cukur di kita rapi banget ya, kenyataan di sana dicukur temennya sirai cekel bae, so serak gitu, Pak. Nih, apalagi kalau ada yang seperti ini, Pak. Nih, ada yang seperti ini. Aduh, ini lebih nelongso lagi, Pak. Wah, wes. Nah, walaupun ketua kloter ya saya cukur, tetap tak cukur, wes, gitu kan. Nah, kiai lagi, mau nolak? Nggak bisa, Pak. Kita tahu nggak bisa. Nah, ini kita bawa, jadi bawa apa namanya? Ya, tuh kan, cukur habisin pokoknya. Tuh, lah, nih. Ada yang jadi jalan Tomo segala itu kan. Kemudian Bapak Ibu, kenyataan kalau di dalam itu apa namanya, ada mobil keluarga ngoten nggih, di sana ternyata antri, Pak. Kalau mau pakai apa namanya, kalau mau pakai bis selawat nggih, atau mungkin ya seperti ini. Nah, ini peristiwa di ya antri itu kan. Padahal satu bis biasanya isinya 60, diisi 120. Ya memang nggak ada bis, Pak. Ya kita harus antri ngoten nggih. Atau ya biasa di dalam enak, kemudian di sana kenyataan ada yang seperti ini, Pak. Nah, harus antri. Mbah-mbah sepuh didahulukan. Ngoten nggih, mau tidak mau, nah seperti itu. Nah, ini kalau di Indonesia kan wis gundul-gundul pacul. Nih, tuh mbah-mbah ini habis tawaf ifadah, Pak, Ibu. Jadi yang sepuh-sepuh apa namanya di ini kan nggih, tawaf ifadah. Nah, kemudian nih, Pak. Ini walaupun ketemu Pak Ki Fahrudin ngoten nggih, mungkin ada yang kenal Bapak Ibu. Ini yang bola-bali hilang, Pak. Bola-bali hilang nih kan. Ya, saya ikhlas. Kemarin, Mbah, boleh nggak fotonya tampilkan jenengan bola-bali hilang? Oleh, Mas. Alhamdulillah. Nah, ini yang kartu ini ada tanda ondol-ondol ini kan, ada merah. Nah, ini tanda risti, Pak. Maka ini harus ini kan, ya ini ada juga yang nelongso banget, Pak. Nah, ini pembimbingnya goleti jamangah, malah jamangah ini membuat video pembimbingnya itu kasihan. Asem banget jenengan tak goleti malah. Ini di mana, di Masjidil Haram? Hilang, Pak. Bingung goleti dalan ora ketemu. Ya saya habis selesai pulang masih ihraman. Lah malah di-share. Pembimbingnya goleti nyong, jan, ya Allah ya Robi, Masya Allah gitu kan. Ya wes itu ya. Ini yang tadi ini jamaah hilang. Pak Farudin aja, Kiai Farudin hilang nih. Pak Farudin Kemenak. Ya nah, makanan beda, Pak. Mungkin di sini kepengen bakso aan gitu nggih. Ya ternyata di sana adanya bakso onta. Ya, kita kepenginnya penggel, di sana makanannya seperti ini, Pak. Dan ini kambing nggak ada yang ayam. Wah, darah tinggi. Dan ini kambing utuh ini. Dan makanannya satu orang segini, Pak. Kalau di Arab harus habis. Ukuran kita ya berapa orang kira-kira? Ya 3-4 orang ya. Wong Arab jan itu ketambahan roti. Makanya luar biasa. Nah, kita nyuci sendiri, Pak. Ini seperti ini.
ternyata harus menerima kenyataan bahwa bapak itu nyucinya bareng-bareng dan hati-hati. Saya kemarin nggak tegel mau tak ini kan. Nih, cara nyuci baju di sana seperti ini, Pak. Nggih. Nyuci sendiri, nganu sendiri. Nah, ini cantelane jan Masya Allah kan. Asal bae oleh nyantelaken, Mak. Nggih, itu kan. Ya makanya saya sarankan pakai, nah nih, ini rapi Pak. Nggih. Tapi kalau nyuci ya ada yang nyuci, nah ini ada, pas saya ada 15 ini, 15 mesin cuci. Jadi enggak usah mbah enggak usah susah mbah. Pokoknya nyong mangkat dhewe kan Mas bingung, enggak usah bingung. Di sana insya Allah bisa nggih. Nah, ini Pak. Ini isu-isu yang kemarin, ada cuaca ekstrim, kemudian apa? Haji banyak yang meninggal dan sebagainya nggih. Tapi ya, kenyataan di sana nyaman, Pak. Insya Allah nyaman nggih. Nah, ini kebetulan ini yang ifadah. Mohon maaf, gambar yang di samping ini jenazah yang kemarin banyak meninggal karena dia tidak punya apa namanya? Tidak punya KPIH. Nah, ini Pak Ibu sekalian. Jadi ini jalan. Suhunya ya 50 itu, 50 derajat. Nah, laki-laki kan nggak boleh pakai topi. Bolehnya pakai payung. Ya, ini bejo yang bawa payung. Maka saya sarankan besok membawa payung. Nah, ini jenazah Pak Ibu. Ya, jadi karena dehidrasi dan memaksakan. Dan ini kebanyakan bukan dari Indonesia nggih. Luar dari Indonesia. Ini semacam ini. Nah, ini ada Pak Sigit, Bu Ika. Ini panas sekali Pak memang. Ya, saya alhamdulillah agak kuat dengan panas karena sudah terbiasa di sini panas-panasan. Nah, ini yang macet. Ini yang macet. Yang macet 6 jam, 7 jam. Ya. Sama sekali tidak bisa bergerak. Kemudian, nah akhirnya seperti ini Pak. Kalau sudah lihat jamaah haji kita, waduh, seneng kelihatannya Pak, mbah-mbah berdua ngoten nggih. Ya akhirnya ini nggak mau dipisahkan ini orang ini. Ya, nah, wah kemana-mana berdua Pak. Tapi ini hikmah yang luar biasa. Saya nyontoh itu luar biasa ini. Di sini termasuk di pesawat nggak mau dipisah. Padahal mbah jenengan di sana, aduh, ya Allah ya Robbi. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, akhirnya, nah ini itu ibarat kayak burung, gitu kan? Nanti tetap kembalinya adalah ke sini Pak Masjid. Ini Masjid Ghamamah Pak. Masjid Ghamamah itu masjid yang pertama kali digunakan untuk oleh Rasul dan sahabat untuk menentukan hilal. Ini di sini. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa ke sana karena itu dekat Masjid Nabawi nggih. Nah, akhirnya Bapak Ibu kebersamaan itu penting, Pak. Kebersamaan itu penting. Nah, contohnya seperti ini, harus saling membantu antar jamaah. Keseimbangan itu penting. Ini orang Arab, ini orang India yang nggak mau dibantu, Pak. Nah, ini orang Indonesia man Pak Sikit jaluke dianu. Nah, tuh, ini ada mbah-mbah. Ini kalau tidak ada kebersamaan kita nggak bisa. Kalau tidak ada kebersamaan seperti itu. Ini pada saat tawaf ifadah persis jam 12 siang. Nah, akhirnya itu Bapak Ibu sekalian materi pada pagi hari. Mbak Desi, Pak Joko bisa nyambung nggak ya? Mbak Desi, kita lihat sedikit nggih. Sedikit aja Pak Joko kira-kira di sana sedang, mungkin Bapak Ibu bisa jadi dapat gambaran di sana seperti apa. Oh, tidak bisa, mohon maaf Bapak Ibu. Pak Joko tidak bisa. Sudah jawab tidak bisa karena situasinya di sana sedang kredit nih. Ya, umroh ternyata juga kredit. Tapi mudah-mudahan jamaah haji kita sehat seperti ini. Ini umurnya 80 tahun, Pak. Bahagia. Walaupun hilang tetapi tetap bahagia. Kita nyontoh yang seperti ini. Kalau yang 120 tahun lebih 105 tahun lebih ini lagi. Nah, ini Bapak Ibu gambaran
gambaran untuk program besok di sana. Jadi ini belum saya share ke Bapak Ibu karena memang besok kita di gelombang 2, gelombang 2 kita nggak tahu. Nah ini kegiatan rutinnya untuk seperti ini. Kegiatannya nanti sudah terjadwal, termasuk pendanaan juga kita buat seperti ini. Insya Allah sudah ada pendanaannya. Nah kira-kira berapa habisnya kan gitu. Nah kita mengikuti harga di sana Pak Ibu. Kalau kemarin iuran rombongan itu hanya 100 real. Kemudian tarwiyah itu 300. Nyang-nyangan dinyang nggak bisa ternyata. Saya biasa ngenyang di sini, di sana nggak tembus kenyang. Dam kita paling murah 550 real, yang lain 750, ada yang 1.500. Onta itu satu orang iurannya 550. 50. Kalau kambing malah 650, jadi saya milih onta. Jadi praktis kemarin hanya iuran untuk kebutuhan per individu di sana 4275. Itu aja kerombongan saya turah 400 real. 400 real karena ternyata ya lobby itu penting di samping ya lobby. Ada baksis. Jadi supir itu kalau nggak dicuk nggak jalan ternyata. Sama kayak Indonesia. Nah kebetulan mungkin ada Ustadz Alif lah yang bisa bahasa Arab. Digelowai aja. Istrimu berapa? Kalau bilang istrinya 4 luar biasa, seneng banget. Nggak dikasih duit nggak apa-apa. Itu betul itu. Tapi kalau istri saya baru, kamu istrinya berapa? 1? Ya 1. Itu ternyata aku 4. 4. Masa 4? Saya tanya gitu malah kena baksis. 100 real. Dinya nggak mau Pak. Asemi. Saya sampai sama dokter Tommy, orang belum dinyang Mas 100 real. Ya wis lah 100 real. 1 wong siji apa wong loro? Ya wong siji. Bahkan tuh. Kemudian kemarin ada, nah saya menghitungkan sampai umroh ya, mungkin ada Bapak Ibu yang butuh kursi roda dan sebagainya, itu sampai kita hitungkan. Ya kira-kira kebutuhan kalau iuran rombongan itu sekitar 4 juta berapa ya? 4.250.000 lah. Nanti kita bayar di sini nggih biar kita transfer di sana. Tapi besok aja. Itu biar harga ini tidak naik. Kalau sudah di sana naik Pak. Kemarin saya ngitung di sini 4.000, di sana ternyata 4.600. Kalau nggak dihitung dari Indonesia tombok Pak.